Tahun 1965, Indonesia di ujung tanduk. Soekarno sakit, PKI menguat, Angkatan Darat gerah. Lalu, muncul isu Dewan Jenderal, kelompok rahasia para jenderal yang disebut ingin gulingkan Bung Karno lewat kudeta 5 Oktober. Benarkah ini fakta? Atau cuma propaganda PKI? Siapa sebenarnya yang main di balik layar? Latar belakang ketegangan Soekarno versus AD. Sepanjang era pemerintahan Soekarno, satu-satunya isu yang selalu menjadi batu sandungan politik serius bagi Angkatan Darat adalah tuduhan adanya rencana kudeta yang melibatkan Jenderal Abdul Haris Nasution, Wakil Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan. Nasution, yang dikenal memiliki pandangan politik konservatif dan kuat menolak pengaruh komunis, seringkali dipersepsikan sebagai sosok yang berpotensi menggalang kekuatan untuk menggulingkan Soekarno. Ketegangan ini semakin nyata pada awal tahun 1960-an, ketika Nasution mendorong konsep kembali ke UUD 1945 dan memperjuangkan peran politik lebih besar bagi militer, yang bertentangan dengan konsep Nasakom, nasionalis, agama, komunis, yang digagas Soekarno. Meski Nasution selamat dari upaya penculikan pada malam 30 September 1965 oleh pasukan Cakrabirawa di bawah komando Letkol Untung, peristiwa itu tidak serta-merta menghapus bayang-bayang kudeta yang sudah lama membebani reputasi AD. Justru, kegagalan penculikan ini memperkuat narasi bahwa Angkatan Darat menjadi salah satu aktor kunci dalam pergulatan perebutan kekuasaan nasional. Sejarah mencatat bahwa berbagai pemberontakan daerah yang terjadi sepanjang dekade tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, termasuk PRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, di Sumatera, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, di Sulawesi, banyak melibatkan atau bahkan dipimpin oleh perwira-perwira AD. Meskipun tidak semua jajaran AD terlibat langsung, keterlibatan sejumlah komandan daerah dalam mendukung gerakan separatis ini menguatkan citra bahwa AD adalah kekuatan politik yang dapat mengancam keutuhan negara dan stabilitas pemerintahan pusat di Jakarta. Situasi ini menumbuhkan ketidakpercayaan yang mendalam di pihak Soekarno terhadap AD, khususnya terhadap Nasution dan perwira-perwira senior lainnya. Maka tidak mengherankan bila setiap isu tentang kudeta militer selalu mendapatkan perhatian besar, baik di lingkaran istana maupun di tengah masyarakat luas. Dalam konteks kecurigaan ini, isu tentang keberadaan Dewan Jenderal mulai mencuat pada pertengahan tahun 1965. Dewan ini dikabarkan beranggotakan para jenderal tinggi AD, yang disebut-sebut telah merancang skenario untuk menggulingkan Soekarno dan membentuk pemerintahan baru. Rumor yang beredar menyatakan bahwa Dewan Jenderal telah menyusun daftar nama calon anggota kabinet baru yang akan diumumkan pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata, momentum simbolis yang akan memperlihatkan dominasi militer atas politik sipil. Namun, hingga hari ini, keberadaan Dewan Jenderal tetap menjadi teka-teki besar dalam sejarah Indonesia modern. Tidak pernah ditemukan dokumen resmi, kesaksian langsung yang kuat, ataupun bukti tindakan terbuka dari para jenderal tersebut yang bisa mengonfirmasi eksistensi Dewan itu. Semua informasi tentang Dewan Jenderal bergulir di wilayah spekulasi, dugaan, dan manipulasi propaganda. PKI, melalui biro khusus dan organ-organnya, aktif menyebarkan isu ini untuk mendiskreditkan AD di mata rakyat dan Soekarno, sementara pihak militer sendiri cenderung mengelak dan menutupinya, untuk menjaga nama baik korps dan untuk menghindari perpecahan internal. Situasi ini semakin rumit setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan. Hingga era Orde Baru, keberadaan Dewan Jenderal tetap menjadi misteri yang dibiarkan menggantung. Pemerintahan Soeharto yang didominasi oleh perwira AD, sengaja menutup rapat-rapat diskursus soal ini. Sebab, pengakuan atas keberadaan Dewan Jenderal akan menimbulkan dampak politik yang besar, menggoyahkan narasi resmi, bahwa G30S semata-mata adalah pengkhianatan komunis, dan membuka fakta bahwa dinamika kekuasaan internal militer juga berkontribusi pada ketidakstabilan nasional saat itu. Lebih jauh lagi, mengakui eksistensi Dewan Jenderal akan membuka pertanyaan-pertanyaan yang amat sensitif. Apakah para jenderal AD memang hanya korban dari keganasan PKI? Ataukah mereka juga bagian dari konflik kekuasaan yang lebih kompleks? Sebuah perebutan antara kekuatan sipil, militer, dan ideologi yang saling bertarung untuk menguasai Republik Muda ini? Jika demikian, maka narasi penyelamatan bangsa dari bahaya laten komunis, yang dijadikan landasan legitimasi rezim Orde Baru akan runtuh,
dan dengan itu, seluruh bangunan moral politik yang menopang kekuasaan Soeharto juga akan terguncang. Kontroversi Dewan Jenderal di era Orde Baru. Sensitivitas isu Dewan Jenderal mencapai titik paling genting ketika rezim Orde Baru, di bawah kendali mantan Jenderal Angkatan Darat, Soeharto, membangun narasi tunggal tentang gerakan 30 September atau G30S. Dalam narasi resmi ini, G30S digambarkan sebagai upaya kudeta sepihak yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan nasional. Dalam iklim politik yang sangat represif dan militeristik, segala pembicaraan yang berpotensi membuka fakta-fakta alternatif terhadap narasi tersebut dianggap sebagai bentuk subversi. Dalam konteks inilah, pengakuan Mayor Jenderal Ahmad Sukendro tentang keberadaan Dewan Jenderal menjadi peristiwa politik yang sangat berbahaya. Sukendro, seorang perwira tinggi yang dekat dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, dalam sebuah seminar Angkatan Darat secara terbuka mengakui bahwa di dalam tubuh AD memang pernah ada kelompok informal para jenderal yang membahas masa depan politik Indonesia di tengah kekacauan nasional. Akibat keberaniannya ini, Sukendro dengan cepat disingkirkan dari pusat kekuasaan dan dijebloskan ke rumah tahanan militer Nirbaya selama 9 bulan, sebuah upaya sistematis untuk membungkam suara-suara yang dapat merusak legitimasi rezim. Soeharto sangat menyadari bahwa pengakuan Sukendro bisa membuka kotak Pandora berisi fakta-fakta yang bertentangan dengan narasi resmi. Jika publik mengetahui bahwa ada kelompok perwira tinggi yang mungkin memang merancang perubahan politik melalui jalur militer, maka simplifikasi Orde Baru, bahwa semua kekacauan tahun 1965 semata-mata akibat pengkhianatan komunis, akan runtuh. Legitimasi politik yang menopang Orde Baru, yang sebagian besar dibangun dari justifikasi atas pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya, bisa tergerus. Ahmad Sukendro sendiri bukanlah perwira sembarangan. Ia adalah perwira intelijen ulung, tangan kanan Nasution dalam banyak operasi penting, termasuk saat krisis Perio Permesta. Pada malam 30 September 1965, Sukendro juga termasuk dalam daftar target penculikan pasukan Cakrabirawa yang dipimpin Letkol Untung. Namun ia berhasil lolos dari maut. Posisi Sukendro sebagai saksi langsung dari peristiwa G30S memberinya kredibilitas yang tinggi, dan justru itulah yang membuat pengakuannya menjadi ancaman serius bagi Soeharto. Sementara itu, Jenderal Nasution, yang memiliki kapasitas moral dan historis untuk membuka tabir tentang Dewan Jenderal, justru memilih diam. Keputusan ini kemungkinan besar merupakan kalkulasi politik, membongkar fakta keberadaan Dewan Jenderal akan memperuncing konflik internal di tubuh militer, dan memperlihatkan betapa rapuhnya persatuan di kalangan elit Angkatan Darat. Diam, bagi Nasution, adalah langkah untuk menjaga stabilitas institusi militer, sekaligus menyelamatkan reputasinya sendiri di tengah pusaran politik yang tak menentu. Di sisi lain, pemerintah Orde Baru secara sistematis menggulirkan narasi bahwa Dewan Jenderal hanyalah fitnah buatan PKI. Mereka berargumen bahwa tuduhan terhadap para jenderal tinggi itu adalah bagian dari operasi politik Biro Khusus PKI untuk melemahkan AD dari dalam. Dengan demikian, pembantaian terhadap orang-orang yang diduga komunis pasca G30S, pembersihan di birokrasi, universitas, hingga kehidupan sosial politik Indonesia, bisa dibenarkan sebagai tindakan penyelamatan nasional. Namun, realitas historis jauh lebih kompleks daripada narasi resmi itu. Ada cukup banyak indikasi, baik dari kesaksian off the record maupun dari dokumen-dokumen diplomatik asing, seperti laporan CIA dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, bahwa memang ada jaringan informal di antara para jenderal AD yang merasa resah terhadap kedekatan Soekarno dengan PKI. Mereka tidak membentuk dewan dalam struktur formal, melainkan sebuah komunitas perwira tinggi yang saling berkoordinasi secara informal, membahas masa depan kekuasaan politik Indonesia. Pertemuan-pertemuan kecil, pembicaraan rahasia, hingga diskusi mengenai skenario politik alternatif, semuanya menunjukkan bahwa ketegangan antara unsur-unsur AD dan Soekarno telah mencapai titik yang hampir tidak dapat didamaikan pada pertengahan tahun 1965. Dengan kata lain, Dewan Jenderal mungkin bukan fiksi sepenuhnya, tetapi juga bukan organisasi kudeta dalam arti formal. Ia lebih merupakan refleksi dari realitas politik saat itu, bahwa militer, sebagai institusi, sudah mulai melihat dirinya bukan sekadar sebagai alat negara, tetapi sebagai aktor politik yang sah dalam menentukan arah masa depan Republik. Benarkah akan ada kudeta pada 5 Oktober 1965? Isu bahwa Dewan Jenderal akan melancarkan kudeta pada 5 Oktober 1965, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata, sempat beredar luas di kalangan elit politik dan militer.
Rumor ini tidak muncul begitu saja. Ia berakar pada ketegangan yang semakin memuncak antara Presiden Soekarno, yang semakin dekat dengan Partai Komunis Indonesia, dan sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti-komunis. Namun, jika ditelusuri secara lebih cermat, tidak pernah ada bukti konkret bahwa para jenderal benar-benar mempersiapkan kudeta aktif terhadap Soekarno. Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya tanda-tanda operasional kudeta, tidak ada pengerahan besar-besaran pasukan ke ibu kota, tidak ada penempatan strategis di pusat-pusat pemerintahan, tidak ada deklarasi kondisi darurat dari Angkatan Darat. Justru sebaliknya, sebagian besar kekuatan tempur elit Angkatan Darat seperti resimen para komando Angkatan Darat, tengah dipersiapkan untuk operasi ke Kalimantan dalam rangka memperkuat konfrontasi Indonesia-Malaysia. Fokus militer nasional saat itu secara resmi masih diarahkan keluar, bukan ke dalam. Kalaupun memang ada sekelompok perwira tinggi yang merasa resah dan membenci arah politik Soekarno, mereka belum membentuk satu komando politik yang solid. Tidak ada deklarasi resmi tentang Dewan Jenderal, dan komunikasi di antara mereka lebih bersifat informal, tidak sistematis. Banyak di antara mereka mungkin bahkan belum sepenuhnya menyadari bahwa perasaan frustrasi bersama itu bisa, dalam kondisi tertentu, berkembang menjadi kekuatan politik yang terorganisasi. Tetapi potensi itu nyata. Dalam konteks politik yang bergejolak, dengan kesehatan Soekarno yang mulai dikabarkan menurun sejak awal tahun 1965, kemungkinan skenario darurat, di mana militer mengambil alih pemerintahan atas nama penyelamatan negara, semakin terbuka. Banyak negara berkembang pasca kolonial mengalami jalur serupa. Militer menjadi satu-satunya institusi yang stabil ketika kekuasaan sipil mulai goyah. Model junta militer seperti di Myanmar, 1962, Mesir, 1952, atau Thailand, 1932, sudah menjadi preseden yang dikenal luas di kalangan militer Indonesia. Dalam situasi seperti itu, keberadaan kelompok jenderal yang tidak setuju dengan Soekarno, walaupun tidak secara eksplisit membentuk Dewan Jenderal, tetap menimbulkan kekhawatiran besar, baik bagi presiden maupun bagi kelompok-kelompok politik sipil seperti PKI. Itulah mengapa PKI merasa perlu mendesak Soekarno untuk lebih aktif mengamankan loyalitas Angkatan Darat, bahkan mendorong gagasan membentuk Angkatan Kelima, berupa milisi rakyat bersenjata. Kecurigaan terhadap AD, disertai rumor tentang rencana kudeta 5 Oktober, mempercepat eskalasi ketegangan politik nasional menuju malam 30 September 1965. Sampai hari ini, sebagian sejarawan berpendapat bahwa isu kudeta 5 Oktober adalah, lebih tepat disebut sebagai kekhawatiran kolektif daripada rencana konkret. Sebuah ketakutan yang nyata di antara elit politik, yang, dalam keadaan panik, membuka ruang bagi aksi-aksi preemptif seperti gerakan 30 September. Peran Jenderal Ahmad Yani dan dinamika kekuasaan. Jenderal Ahmad Yani, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, adalah figur sentral dalam ketegangan politik tahun 1965. Ia bukan hanya pemimpin administratif AD, tetapi juga simbol perlawanan terhadap pengaruh Partai Komunis Indonesia di tubuh negara. Yani dikenal dekat dengan Presiden Soekarno dalam kerangka loyalitas formal, namun dalam realitas politik, ia menjadi tembok besar yang membatasi penetrasi kekuatan komunis ke dalam Angkatan Darat. Sebagai komandan tertinggi, Yani memiliki pengaruh langsung atas satuan-satuan elit, seperti resimen para komando Angkatan Darat, yang saat itu dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, teman lamanya dari masa muda di Purworejo. Ini artinya, jika Yani dan kelompoknya memilih untuk bergerak melawan Soekarno, atau setidaknya melumpuhkan kekuatan kiri, ia tidak akan kekurangan alat, baik berupa pasukan bersenjata terlatih maupun legitimasi dari sebagian besar korps perwira di Jakarta. Dukungan eksternal pun tampaknya siap mengalir. Amerika Serikat, melalui CIA dan perwakilan diplomatiknya di Jakarta, memandang Ahmad Yani sebagai patriot moderat, yang bisa menjadi benteng terhadap efek domino komunisme di Asia Tenggara. Intelijen AS, sejak awal konfrontasi Indonesia-Malaysia, secara aktif membangun jaringan komunikasi dengan tokoh-tokoh Angkatan Darat yang anti-komunis, dan Yani adalah salah satu nama utama dalam daftar mereka. Namun di balik potensi kekuatan ini tersembunyi persoalan besar, fragmentasi internal di tubuh Angkatan Darat. Tidak semua satuan dan perwira di luar Jakarta sejalan dengan garis keras anti-komunis. Di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat elemen-elemen Angkatan Darat yang lebih dekat dengan gerakan nasionalis kiri, bahkan ada yang bersimpati kepada PKI. Ini membuat setiap rencana penggulingan kekuasaan menjadi risiko besar, tidak hanya kudeta terhadap Soekarno, tetapi juga kemungkinan terjadinya perang saudara di antara sesama tentara.
Perpecahan inilah yang membuat Ahmad Yani cenderung mengambil pendekatan hati-hati. Ia tidak pernah secara terbuka mengorganisasi oposisi terhadap Soekarno, bahkan tetap menunjukkan kesetiaan formal di depan umum. Yani memahami bahwa tanpa konsensus penuh di dalam AD, setiap langkah keras justru bisa meledakkan krisis nasional yang lebih luas, yang mungkin malah dimanfaatkan oleh kekuatan komunis atau kelompok militer radikal lain. Seandainya situasi berubah, misalnya Soekarno meninggal dunia karena kesehatan yang memburuk pada akhir tahun 1965, konstelasi kekuasaan sangat mungkin berbalik. Para jenderal terkemuka ada kemungkinan besar akan bergerak cepat mengambil alih pemerintahan, atas nama menjaga stabilitas nasional. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa dalam kekosongan kekuasaan, militer hampir selalu tampil sebagai penjaga terakhir negara. Namun, satu pertanyaan fundamental tetap menggantung di udara, siapa yang akan memimpin? Apakah Jenderal Abdul Haris Nasution, sang perwira senior yang memiliki harisma nasional dan pengalaman politik luas? Ataukah Ahmad Yani, jenderal muda yang dinilai lebih progresif, dinamis, dan mendapat simpati kuat dari generasi muda perwira? Persaingan senyap ini, antara figur-figur kunci dalam Angkatan Darat, menjadi latar belakang penting untuk memahami dinamika internal menjelang tragedi 30 September. Sayangnya, sejarah memilih jalannya sendiri. Ahmad Yani menjadi salah satu korban pertama G30S, sedangkan Nasution berhasil lolos, namun posisinya melemah akibat luka-luka dan ketegangan politik. Dari sana, ruang kekuasaan justru dibuka untuk Soeharto, seorang jenderal bintang 2 saat itu, yang dengan kecermatannya memanfaatkan kekacauan untuk merangkak naik ke puncak kekuasaan. Maka, teka-teki tentang siapa yang seharusnya menggantikan Soekarno, Nasution atau Yani, tetap menjadi salah satu misteri besar dalam lembaran gelap pergantian kekuasaan Indonesia. Sebuah pertanyaan sejarah yang tak pernah dijawab tuntas, karena skenario politiknya berubah sebelum duel itu sempat terjadi. Dewan Jenderal tetap jadi misteri. Jika mereka benar ada, apakah ini upaya selamatkan Indonesia dari komunis? Atau justru bukti ambisi militer kuasai politik? Yang pasti, isu ini sengaja dikubur Orde Baru, agar narasi PKI biang kerok tetap kuat. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar. Like jika suka konten sejarah seperti ini. Subscribe untuk lebih banyak video fakta tersembunyi Indonesia. Aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan.